Perkenalkan, nama saya Lestari Gloria Marbun, NIM 1901011149, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung. Baiklah, saya akan memulai wawancara kepada Ibu. Yang pertama, tolong Ibu jelaskan profil sekolah Ibu mengajar. Ya, baiklah. Nama saya Retna Megawati, saya guru agama di SD Negeri 174565 Jampurnauli, wilayah Kecamatan Tarutung, Desa Pagar Semanggi. Mengenai profil sekolah kami sebenarnya simpel aja sih. Bagaimana sekolah itu mampu dalam meningkatkan dan menciptakan murid-murid dalam tingkat SD itu penggunaan murid ya. Murid-murid ataupun anak-anak didik untuk lebih cerdas, terampil, kreatif, dan berkarakter. Di mana anak-anak itu bukan hanya pintar aja dituntut, tapi anak-anak itu juga memiliki karakter. Jadi mereka bukan hanya smart, tetapi dalam pembangunan karakter juga sangat diperlukan. Sehingga dihasilkan anak-anak yang tidak hanya smart, tapi berreligius, tetapi memiliki karakter dan iman dan yang bertakwa kepada Tuhan. Demikian. Dan yang kedua, tolong Ibu jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama lain. Ya, kalau menurut saya pribadi, bagaimana sikap umat Kristen terhadap agama lain ya, kita memandang. Yang pertama, bahwa harus kita sadari negara kita adalah negara Pancasila dan kita mengakui adanya Tuhan. Ditambah lagi negara kita juga menjamin kebebasan umat untuk beragama yang diatur dalam pasal 29. Nah, bagaimana cara kita memandang umat beragama lain? Saya rasa mari ciptakan perdamaian, mari ciptakan dialog yang saling merangkul, saling bekerja sama, tanpa ada niat-niat untuk membuat adanya terjadinya perpecahan. Jadi kalau saya pribadi, bagaimana kita memandang agama lain, bahwa agama lain, biarpun itu berbeda, tapi kita sama-sama tetap bersaudara karena di bawah naungan negara Indonesia yang memiliki Pancasila yang mengatur tentang kebebasan beragama. Jadi ketika terjadi perbedaan agama, bukan itu dijadikan satu masalah atau menyebabkan terjadinya perpecahan sehingga menjadi polemik, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang lain, maka itu akan menghancurkan. Tapi mari saling bergandengan tangan untuk saling menghargai, saling menghormati meskipun berbeda agama. Dan yang ketiga, Bu, tolong Ibu jelaskan bagaimana cara untuk menghargai lain atau pluralisme menurut Ibu. Cara menghargai agama lain atau secara pluralisme ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan tadi, bahwa dikatakan pluralisme adalah kan bagaimana kita saling menghargai keberagaman. Keberagaman saya rasa kita, ya marilah kita sama-sama saling menghormati. Marilah kita sama-sama untuk tidak menganggap keyakinan kita lebih benar dan keyakinan si A tidak benar. Itu kalau itu kita anggap, kalau kita masih berpikiran seperti itu akan menjadi perpecahan. Jadi intinya ini saling bergandengan tangan dan tetap bersaudara meskipun di tengah-tengah perbedaan. Karena berbeda itu bukan berarti harus pecah, tetapi perbedaan itu dianggap sebagai sebuah keanekaragaman untuk kebersatuan. Selanjutnya, Bu, tolong Ibu jelaskan kekerasan agama apa saja yang Ibu ketahui yang pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal Ibu maupun nasional dan internasional. Kalau di sekitar tempat tinggal saya, kekerasan agama untuk saat ini tidak ada. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, saya rasa itu enggak kekerasan agama ya. Tapi mungkin ketika saya masih SMP, setelah orang tua saya bertugas di Sumatera Barat, di Padang. Nah, ketika itu di SMP itu kami cuma 3 orang yang Kristen dari 300 siswa. Nah, di sana itu setiap hari Jumat itu setiap anak perempuan memiliki kebiasaan menggunakan tradisi baju kurung dengan hijab seperti itu. Ketika kami disuruh untuk menggunakan itu, saya pribadi dan orang tua menghadap kepala sekolah untuk dapat menghargai kami, bahwa kami memang nggak kesalahan sebenarnya ya, sebenarnya niatnya juga menghargai kami bahwa kami memang tidak menginginkan menggunakan itu. Tapi saya tetap ambil selendangnya itu, tapi hanya sebagai simbol di pundak saya. Jadi kalau saya pribadi, memang itu tidak kekerasan, tapi bagaimana menciptakan keperbedaan agama itu tanpa memandang kekerasan. Tapi kalau kita lihat kekerasan-kekerasan di luar dari tempat tinggal kita mungkin ada. Dalam arti seperti adanya gerakan-gerakan radikalisme yang berusaha untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa melalui konflik-konflik agama. Itu mungkin yang tadi bisa ketahui. Dan mungkin yang boleh kita ketahui seperti bagaimana adanya terjadinya masalah-masalah
sulitnya izin mendirikan bangunan gereja, adanya dilarang untuk beribadah, mungkin itu masalah sudah nasional yang kita ketahui di luar tempat kita. Terima kasih. Nanti Bu, tolong dijelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam, Hindu dan Buddha. Ya, yang saya ketahui tentang agama Islam, intinya ini yang pertama mulai dari agama Islam, Hindu dan Buddha itu sama-sama memiliki keyakinan dan menyembah adanya Tuhan, meskipun dengan konsep pengucapan yang berbeda, tetapi itu tidak menjadi permasalahan. Contohnya mengenai agama Islam, ya mungkin secara nasionalnya kita tahu bagaimana agama Islam itu memiliki menjalankan sholat 5 waktu, memiliki kitab suci Al-Quran, mereka beribadah ke masjid dengan berbagai adanya aturan-aturan, begitu kan. Nah kalau agama Hindu dan Buddha ya intinya ya tetap sama-sama saling beribadah, cuman dalam arti ada perbedaannya, ada dalam arti begini, namanya saja agamanya sudah beda, maka ada perbedaan bagaimana cara beribadahnya, bagaimana cara merayakan hari besarnya. Seperti agama Hindu ya, kalau saya tidak salah itu nyepi kan. Nah bagi mereka tuh kalau dikatakan hari raya nyepi itu sama dengan itu sepi, berarti dalam arti bahwa untuk menenangkan diri, dan itulah sudah menjadi tradisi mereka. Jadi dari agama-agama ini memang punya ciri khas tersendiri, tapi intinya tetap sama. Saya pribadi, agama apapun itu mari saling merangkul dan saling menghargai dan menghormati. Sekianlah, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa mewawancara Ibu dan berbagi ilmu dengan saya. Semoga yang Ibu berikan dapat bermanfaat serta dapat saya aplikasikan di tengah kehidupan saya, terlebih jika nantinya saya telah menjadi seorang guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.